Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Kasih karunia, pemeliharaan, dan perlindungan dari Allah Tritunggal senantiasa menaungi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 19. Dengarkanlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita semua pernah diperlakukan buruk. Mungkin buruk sekali pada satu waktu atau lain waktu. Mungkin saat ini kita sudah melupakan peristiwa yang sangat lama itu. Kita sudah memasukkan ingatan terhadap peristiwa buruk itu ke dalam peti dan menguburkannya dalam-dalam. Saat ini kita sudah belajar melupakannya, bahkan benar-benar melupakannya. Namun jika kita boleh mengingatnya kembali, sebagian besar dari kita mungkin pernah dirugikan secara serius oleh seseorang yang tidak pernah meminta maaf atau melakukan sesuatu yang cukup untuk memperbaikinya. Dan salah satu halangan yang mendalam untuk melepaskan rasa sakit dan kepahitan itu adalah keyakinan, sebuah keyakinan yang dibenarkan bahwa keadilan harus ditegakkan, bahwa tatanan moral akan menyelesaikan kekacauan meski orang-orang dapat membiarkan kesalahan yang mengerikan itu pergi begitu saja. Ini semua benar-benar menipu semua orang, Bapak Ibu. Itu adalah salah satu halangan untuk memaafkan dan melepaskan dendam. Dan itu bukan satu-satunya. Kita memiliki dosa kita sendiri yang harus ditangani. Dan itu nyata, Bapak Ibu. Kita merasa bahwa membiarkannya begitu saja berarti mengakui bahwa keadilan tidak akan ditegakkan. Dan kita tidak bisa melakukannya. Jadi kita menahan amarah dan memainkan kejadian atau kata-kata itu berulang kali dengan perasaan. Itu seharusnya tidak terjadi. Itu seharusnya tidak terjadi. Itu salah. Itu benar-benar salah. Bagaimana dia bisa begitu bahagia sedangkan saya begitu sengsara? Itu salah sekali. Betul, itu salah sekali. Kita, Bapak Ibu, tidak bisa melepaskannya. Dan kepahitan kita mulai meracuni segalanya. Perkataan dalam Roma pasal 12 ayat 19 ini diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk mengangkat beban itu dari kita. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Apa artinya ini bagi kita? Meletakkan beban amarah, meletakkan praktik merawat luka kita dengan perasaan dirugikan. Ya, meletakkannya, Bapak Ibu. Tidak berarti bahwa tidak ada kesalahan besar terhadap kita. Selalu ada, Bapak Ibu. Tapi itu juga bukan berarti bahwa tidak ada keadilan. Itu tidak berarti bahwa kita tidak akan terbukti benar. Itu juga tidak berarti bahwa mereka akan lolos begitu saja. Tidak, Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Artinya yang sebenarnya, ketika kita meletakkan beban balas dendam, Tuhan akan mengambilnya. Cara ini bukanlah cara balas dendam yang halus dan tidak terasa. Cara ini adalah cara
memberikan dendam kepada Dia yang punya hak untuk memilikinya. Pembalasan adalah milikku, kata Tuhan. Bapak Ibu tinggal meletakkannya dan Tuhan akan mengambilnya. Keadilan akan dilakukan. Bapak Ibu, mengapa Paulus menyuruh kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Pertama, pengampunan dapat memutus siklus pembalasan dan mengarah pada rekonsiliasi timbal balik. Kedua, mungkin membuat orang yang bersalah kepada kita akan merasa malu dan mengubah cara hidupnya. Ketiga, sebaliknya, membalas kejahatan dengan kejahatan menyakiti kita sama seperti menyakiti musuh kita. Bahkan jika orang yang bersalah kepada kita tidak pernah bertobat, mengampuni dia akan membebaskan kita dari beban kepahitan yang berat. Betapa melegakannya cara Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak harus memikul beban ini. Cara ini seperti menarik nafas dalam-dalam. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Bapak Ibu merasa akhirnya bebas untuk mencintai orang itu. Pengampunan mencakup sikap dan tindakan Bapak Ibu. Jika kita merasa sulit untuk merasa memaafkan, mengampuni orang yang telah menyakiti kita, coba tanggapi dengan tindakan baik. Jika sesuai, beritahu orang itu bahwa kita ingin memulihkan hubungan kita. Berilah uluran tangan. Kirimkanlah hadiah, Bapak Ibu. Tersenyumlah padanya. Seringkali kita akan menemukan bahwa tindakan yang benar menuntun pada perasaan yang benar. Amin.